Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Norah Putrayuta dengan NIM 4425056. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri saya mengenai analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada tokoh nasional. Tokoh yang saya pilih untuk dianalisa adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dalam video berjudul Pidato Wapres Gibran di acara Rembuk Tani Janji Berantas Mafia. Mari kita bedah satu persatu kesalahan penggunaan kaidah bahasa yang ditemukan dalam pidato tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titik Soeharto. Yang saya hormati juga dari Komisi 5, Pak Danang. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Panglima, Pak Wamen, Pak Dirut, Pak Wagub, dan juga Pak Bupati, dan juga para petani yang sudah hadir. Terima kasih sekali, sehat semua. Kami sebagai pembantu Presiden ingin memastikan program-program, visi misi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Salah satunya pertanian, swasembada pangan. Jadi beberapa minggu yang lalu saya juga panen tebu dengan Pak Menteri di Banyuwangi. Kita ingin memastikan yang namanya masalah air, pupuk, bibit, masalah harga, mafia ini bisa terselesaikan. Kebetulan pada waktu di Banyuwangi itu juga ada yang demo, masalah kemitraan, masalah lahan, tapi ya ini kami apresiasi Pak Menteri gerak cepat dan juga bisa langsung menanggapi keluhan-keluhan warga, para petani yang ada di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa catatan dari kami. Dari Pak Presiden sudah memberikan instruksi langsung ke Pak Menteri. Tahun depan harus swasembada gula konsumsi. Dan juga di 2027, paling lambat 2028, kita harus benar-benar swasembada gula. Dan ini menjadi PR bersama, kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua. Jadi untuk peningkatan produksi tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya mekanisasi, alat-alat modern. Jadi nanti ada ini ya Pak Dirut ya, demo penggunaan drone ya. Ini saya kira baik sekali, karena sekali lagi jika kita ada di lapangan, saya dan Pak Menteri itu pasti ini apa, yang diminta para petani itu pasti apa, alat-alat. Kemarin waktu di Ngawi banyak yang request ini ya Pak, apa, combine harvester. Ya alatnya memang sedikit mahal, tapi harus kita sediakan agar apa, produksi terus meningkat. Dan juga masalah rendemen ya Pak ya. Ini harus benar-benar dijaga. Sekarang ada di angka berapa? 7, berapa ya? Kalau 6%, 6 sampai 7 ya. Nah, ini benar-benar harus dijaga. Saya juga titip ini Pak Menteri untuk lebih banyak melibatkan anak-anak muda, karena kita menggunakan mekanisasi, alat-alat modern, drone. Ini saya mohon juga lebih banyak anak-anak muda yang dilibatkan. Lalu karena di Jogja ini banyak
akademisi, orang-orang pinter tentunya banyak melibatkan mereka untuk R&D, untuk bibit, dan juga untuk nanti ke depan masalah hilirisasi tebu yang nanti kaitannya dengan etanol. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini juga ada Pak Panglima untuk masalah pertanian. Beliau juga ikut mengawal. Ini juga lahan dari TNI ya Pak ya. Saya terima kasih sekali Pak. Dan Bapak Ibu, para petani, apapun masalahnya yang ada di lapangan, ini kami ingin menyelesaikan secepat mungkin. Sekali lagi, masalah air, bibit, pupuk, masalah harga di pasar, masalah kemitraan, masalah lahan, ini insya Allah bisa kita selesaikan dengan cepat. Dan sekali lagi, kalau Pak Menteri ini lebih banyak di lapangan, bukan di kantor, lebih banyak di sawah, lebih banyak menemui para petani. Jadi jika nanti ada keluhan-keluhan apapun itu, segera disampaikan. Dan saya juga titip, karena ini ada Pak Wagub, Pak Bupati, saya mohon dari pusat dan daerah harus sama-sama sinergi, kita sukseskan bersama program-program lain seperti makan bergizi gratis, pengecekan kesehatan gratis, lalu mungkin di akhir bulan ini ada dari Pak Presiden akan segera melunching sekolah rakyat dan juga Koperasi Merah Putih. Intinya kita ke depan harus lebih banyak lagi sinergi antara pusat dan daerah. Dan terakhir saya titip Pak Menteri untuk masalah replanting. Saya kira dari Pak Presiden sudah memberikan arahan langsung ya, masalah replanting ini harus segera diperbaiki. Perintah langsung dari beliau adalah replanting 3 tahun berturut-turut ya Pak ya. Sebelumnya 10 tahun, berapa ya? Wah, kelamaan. Jadi perintah dari Pak Presiden sudah jelas, kita kawal bersama-sama. Insya Allah tahun depan swasembada gula konsumsi 2027 paling lambat 2028 kita benar-benar full swasembada gula. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis menit ke 01.03, kesalahan pertama ditemukan pada menit 01.03. Bapak Wapres mengucapkan kalimat memastikan program-program visi misi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Analisis ini masuk ke dalam bidang sintaksis, penggunaan kata depan dari sebelum kata benda milik dalam struktur ini tidak efektif dan bersifat pemborosan kata atau pleonasme. Oleh karena itu, perbaikannya adalah memastikan program visi dan misi Bapak Presiden dapat berjalan dengan baik. Berlanjut ke menit 02.00. Terdapat kalimat "tapi ya, ini kami mengapresiasi Pak Menteri gerak cepat." Di sini terdapat 2 poin analisis. Yang pertama ada sintaksis, penggunaan konjungsi tapi di awal kalimat merupakan ragam lisan yang kurang formal, sehingga sebaiknya diganti dengan namun. Yang kedua ada morfologi, kata gerak merupakan kata dasar yang seharusnya diberikan imbuhan aktif menjadi bergerak. Kalimat perbaikannya menjadi namun dan mengapresiasi Bapak Menteri yang bergerak cepat serta mampu menanggapi keluhan warga secara langsung. Lalu pada menit 02.38 terdengar kalimat "dan juga masalah random ya Pak." Kesalahan ini masuk dalam bidang leksikon atau pemilihan kata. Terjadi ketidaktepatan pemilihan istilah teknis atau slip of language dalam konteks industri, gula, dan pertanian tebu. Istilah yang tepat bukanlah random, acak, melainkan rendemen, yang berarti kadar kandungan gula. Dalam tebu, jadi kalimat yang benar adalah "dan juga masalah rendemen ya Pak." Hal ini harus benar-benar dijaga. Kemudian pada menit 02.52, Wapres menyatakan jadi untuk meningkatkan produksi tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya mekanisasi alat modern. Ini kembali ke masalah sintaksis, yaitu kalimat yang tidak efektif, frasa dari yang namanya merupakan ciri bahasa lisan yang bertele-tele. Agar lebih ringkas dan baku, kalimat tersebut diperbaiki menjadi "oleh karena itu, peningkatan produksi tentu tidak dapat terlepas dari mekanisasi alat-alat modern."
Kesalahan terakhir ditemukan pada menit 03.24. Kemarin waktu di Ngawi banyak yang request hal ini ya Pak. Ini termasuk kesalahan bidang leksikon terkait penggunaan istilah asing. Sesuai aturan penggunaan bahasa Indonesia di forum resmi, penggunaan kata request kurang tepat karena sudah ada pandanan kata yang umum dalam bahasa Indonesia. Perbaikannya adalah kemarin, sewaktu di Ngawi, banyak yang meminta atau mengusulkan hal ini ya Pak. Demikian presentasi mengenai analisis kesalahan berbahasa dari saya. Kesimpulannya dalam pidato kenegaraan atau forum resmi, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan aspek morfologi, sintaksis, dan leksikon agar pesan disampaikan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.